Assalamualaikum salihah. Kaifa halukum? Bi khair? Yes. Naam, insyaallah ya. Insyaallah semoga semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salihah. Pada hari ini Ustadz akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini tentang salah satu kisah luar biasa yang dialami atau yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah tentang Isra Mi'raj. Yuk simak ceritanya. Baik, salihah sudah siap untuk mendengarkan dan membaca cerita tentang Isra Mi'raj? Yuk kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj. Sepulang dari Thaif saat musim haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cerdas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab lainnya. Beberapa orang yang menyatakan keislamannya termasuk Abu Dzar Al-Ghifari yang kemudian menjadi salah satu sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu Rasulullah untuk berdakwah, untuk mendakwahkan agama Islam. Di tengah perkembangan dakwah ini terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina, sambil ditemani malaikat Jibril yang kemudian kita sebut ini sebagai peristiwa Isra. Jadi Isra adalah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah dengan ditemani oleh malaikat Jibril yang dimulai dari kota Mekah atau Masjidil Haram ke Palestina, ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir beliau naik lagi untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian peristiwa perjalanan yang kedua ini disebut Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual yang dilakukan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina untuk naik ke langit ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salihah, tahu tidak, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Mi'raj yang dari Masjidil Aqsa kemudian naik sampai langit ke-7, terus Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi.
ketika dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu langit keberapa sekarang? Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Setelah Nabi Harun, Rasulullah naik lagi di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa, dan naik lagi kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan sampai sini setiap para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam tadi langit pertama sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim, para nabi mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan di sini berhenti. Malaikat Jibril tidak melanjutkan. Untuk selanjutnya Rasulullah melanjutkan sendiri, naik sendiri untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Pertama, sholatnya itu diperintahkan sebanyak 50 kali. 50, 10, 20, 30, 40, 50. 50 kali sholat. Coba bayangkan kalau semisal solih-solihah sholatnya 50 kali sehari. Mesti setiap hari sholat terus. Setengah jam sholat, 15 menit sholat. Setiap hari sholat sampai 50 kali. Lah, di sini nih Nabi Muhammad kemudian turun ke langit di bawahnya tadi. Kemudian bertemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa Rasulullah diberikan nasihat. Ya Muhammad, naiklah kembali untuk menemui Allah dan memintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah, menawar, meminta keringanan. Allah menurunkan lagi jadi 45, turun lagi bertemu dengan Nabi Musa lagi, diminta untuk meringankan lagi, naik lagi jadi 40, terus naik turun, naik turun, naik turun, sehingga akhirnya menjadi 5 kali sholat dalam sehari. Dan di sini ketika Rasulullah turun dan kemudian bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu masih akan tidak sanggup untuk melaksanakannya. Tapi kemudian Allah berfirman bahwasanya 5 itu adalah batas dan tidak boleh atau tidak bisa dikurangi lagi. Tetapi meskipun sholatnya hanya 5 kali, setiap sholat ini setara pahalanya dengan 10 kali sholat. 1 kali sholat sama dengan atau seperti sholat 10 kali, sehingga jika 5 kali sholat, ada 50 kali pahala sholat. Banyak kan? Istimewa sekali. Walaupun kita hanya sholat 5 kali, sama Allah itu pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Dan Allah juga berjanji bahwasanya siapapun umat Nabi Muhammad yang melaksanakan sholat 5 kali itu tanpa pernah meninggalkannya, maka sama Allah dijamin surga. Solih-solihah, mau surga mboten? Mau kan? Oke, jika mau, sholatnya selalu dijaga ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
syukur-syukur soleh-solehah mau juga sholat sunnah seperti tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dan lain sebagainya. Soleh-solehah, pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Jadi di surga ini tempatnya semua keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Apapun keinginannya ketika berada di surga, maka semuanya akan dikabulkan. Dan di neraka ini tempatnya penyiksaan, tempatnya untuk azab, untuk orang-orang yang berdosa. Salah satu hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat 2 rakaat pada pagi dan sore hari, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi soleh-solehah, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW setelah Al-Quran. Isra Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Soleh-solehah, tahu tidak, perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu jaraknya sejauh 1471,5 km. Lebih jauh dari jarak antara kota Jakarta dan Pulau Lombok. Kira-kira kalau semisal naik bis atau naik mobil butuh berapa lama ya? Dan semua ini baik Isra ataupun Mi'raj oleh Rasulullah hanya ditempuh dalam waktu 1 malam hari saja, dengan ditemani malaikat Jibril dan mengendarai buraq. Keesokan harinya, tebaklah bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj esok harinya. Ya, mereka mencibir, mengolok-olok, dan tidak percaya. Mereka berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam 1 malam dari Mekah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Ada 1471,5 km. Itu adalah jarak yang sangat jauh. Bahkan apabila kita naik bis atau naik pesawat, itu juga menempuh waktu yang lama. Sehingga masyarakat kaum musyrikin pada waktu itu mereka tidak percaya dan menyanggah apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Di antara mereka bahkan menantang agar Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bentuk Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa jika memang Rasulullah SAW pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah kemudian menunjukkan Baitul Maqdis sehingga Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan jelas. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah SWT berkehendak, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Sungguh hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran. Nah,
demikianlah cerita tentang Isra Mi'raj, tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha sampai bertemu Allah dan kembali lagi ke Mekah. Baik, dan Ustadz berpesan selalu laksanakanlah sholat 5 waktu. Eman jika semisal 5 ini tidak dilaksanakan. Dengan melaksanakan 5 ini, pertama, kita dapat pahala senilai 50 sholat. Yang kedua, dijamin surga. Terus 5 sholat ini dijaga ya, laksanakan dengan semangat. Bacaan sholatnya selalu dibaca, jangan hanya geraknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, hanya gerak-geraknya aja, tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum. Laksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik, sampai di sini ya ceritanya. Sampai bertemu lagi di cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.